Oke, halo semuanya, apa kabar? Berdoa kalian semua sehat-sehat, selalu disertai Tuhan, banyak rezekinya. Apa saja yang kalian kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Bahagia bersama keluarga di rumah. Awet-awet sama pacar, yang jomblo segera punya pacar ya. Bilang amin dong. Oke, malam ini kita kedatangan tamu spesial ya. Spesial juga buat kami. Temen lama banget di Australia dulu. Kami pertama kali ketemu Martin Carter itu di Melbourne ya. Seorang penyanyi waktu itu ya, juga main film juga gitu. Sekarang terus tiba-tiba udah di Indonesia. Udah berapa lama di Indonesia, memulai karirnya, ngapain aja, latar belakang Martin ini siapa. Kita sebentar akan dengar Kak Martin cerita sama kita ya, dari mana dia berasal dan latar belakangnya seperti apa. Say hello dulu sama Kak Martin, everyone. Hai. Dan ini istrinya yang paling cantik dan pasti kalian juga udah kenal ya, Ocha, yang dikenal dengan Alia Rosa. Alia Rosa, tapi kita panggilnya Ocha ya. Selamat datang di studio Ichi, Ocha. Soalnya artis ya, jadi kita harus pakai kata studio. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Seneng banget kita bisa diundang di sini. Studionya keren banget ya. Udah gitu tempatnya juga nyaman. Jadi ntar kita nggak pulang-pulang nih. Kayak gini. Cuma di sudut doang. Nah, ini mungkin ada fans-fans yang Aca ikut gabung, bisa say hello dong. Halo semuanya. Yang mungkin kangen ketemu sama kita, Cie. Ocha lovers. Ocha lovers. Soalnya udah lama banget kan ya saya nggak muncul, Cie, muncul di permukaan selama ini. Ya, sekarang lagi pengen nyapa semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dan mudah-mudahan malam hari ini ngobrol-ngobrol kita, sharing-sharing kita bisa bermanfaat ya, bisa ngasih inspirasi dan juga informasi yang cukup, yang keren, yang oke deh buat teman-teman semuanya. Oke, kita langsung mulai aja karena waktunya cuma 1 jam. Kita pengen tanya langsung sama Kak Martin. Coba Kak Martin cerita dulu dong sama kita. Kok Kak Martin? Kalau ini kebanyakan bawa acara youth nih guys. Jadi Martin aja nggak apa-apa. Martin ya. Yes. Oke, Martin terakhir kita ketemu di Aussie. Terus sempat balik Indo, kita ketemu Tahun berapa itu ya? Sekali. Aduh, udah lama banget ya, 2009 ya. 2009 ya, wow. Nah, ngapain aja Tin abis itu? 12 terus, years ago. Iya. Wow, I know. Update kita juga ya, karena Martin nggak cerita ke kita juga abis itu dia ngapain. Ya gimana Tin? Jadi long story sih, kisah hidup saya ini sebenarnya bisa dibuat jadi sinetron ya, panjang banget sebenarnya. Tapi ini coba mau dirangkum dalam waktu 1 jam. Semoga kisah ini nanti bisa membuat teman-teman yang menonton bisa menjadi apa ya? Anda bisa termotivasi juga. Mungkin ada dari beberapa dari Anda juga yang pernah mengalami hal yang sama yang saya pernah alamin dulu. Dan dari terpuruk, dari yang parah pokoknya deh. Ntar saya mau cerita dan saya bisa bangkit dan bisa sampai seperti ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya yakin kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Jadi awal mulanya sih saya ke Melbourne itu dari tahun 2004 ya, kalau nggak salah, 2004 ke Melbourne. Nah, di Melbourne saya nggak sekolah, saya kerja. Dan kebetulan saya married waktu itu, sudah punya anak juga 2. They so cute ya, I have 2 daughters. Sekarang umur berapa ya? 15 dan 12 gitu. Sekarang ikut maminya. Nah, waktu itu Bro Jojo dan Sis Henny datang ke Melbourne pelayanan ya waktu itu ya. Pelayanan ya. Pelayanan mereka datang diundang oleh pastor saya, Papa rohani saya, Jonathan Patiasina. Nah, di situ di sekitar tahun itu pernikahan saya tuh lagi hancur-hancurnya. Lagi terpuruk lah intinya lah. Nah, di situ saya butuh Tuhan, ya berharap ya lewat ya saya berharap ada mujizat gitu. Saya tiba-tiba yang tadinya tuh nakal, yang pokoknya ya dibilang nakalnya tuh mungkin kalian mikir nakalnya apa sih? Kalau kepingin tahu kenakalan saya,
10 perintah Allah itu sudah saya lakuin semua. Udah saya langgar semua. Langgar semua. Jadi kalau kalian bilang, paling apa sih, paling minum, mabuk ya kan, free sex, whatever, drugs ya kan. Ya intinya aku sudah melanggar 10 perintah Allah gitu. Nah, itu sih parah ya. Nah, tapi ada satu titik di mana waktu itu aku ngerasa kayak hampa gitu loh. Kok hidupku tuh hampa gitu ya. Kadang-kadang nangis gitu, kayaknya kosong gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk coba pelayanan lah, dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi kebetulan Tuhan kasih gift untuk saya bisa nyanyi, ngarang lagu. Dan akhirnya waktu itu jadi seorang worship leader di komunitas, di gereja. Sempat ngarang beberapa lagu rohani juga. Ada di online ya teman-teman. Iya. Anda bisa download ya. Ini bukan promo. Ya? Ada di Spotify ya. Berharga di Matamu. Saya udah ngeluarin album. Itu kisah kehidupan saya dulu gitu. Nah, singkat cerita, datanglah mereka berdua ya kan. Dan waktu itu saya tuh lagi kayak rindu-rindunya tuh, kepingin melayani. Waktu itu ngajak keluar ya, makan, jalan-jalan. Pokoknya setiap ada hamba Tuhan yang datang, saya anterin, saya pick up dari airport, anterin pulang. Iya memang I like to serve gitu loh. Kayak rindu banget, kangen banget gitu. Tapi ya at the end of the day, pernikahan saya nggak bisa diselamatkan gitu. Dan pada akhirnya I got divorced, cerai. Nah di situ tuh di tahun 2011, di 2011 I decided to go back to Indonesia. Jadi 2011 saya balik ke Jakarta, coba untuk berkarya lah intinya. Saya mencoba untuk berkarya lewat ya ngeluarin single waktu itu, ngeluarin single judulnya Aku Mencintaimu. Sempat gagal juga. Terus ikut main di dunia perfilman juga, sempat syuting-syuting FTV, iklan, lumayan lah. Nah, kebetulan di dunia entertainment kenal lah sama dia. Jadi udah lama nih sebenarnya kenal. Cuma nanti biar dia yang cerita lah how we met gitu kan, until she fall in love with me. Kebalik ya kayaknya. Kebalik ya. Kalau udah nikah emang gitu kok cowok. Iya. Tuhan tahu. Jadi singkat cerita 2011 saya coba kerja keras, main film iya, acting iya, nyanyi iya, ngeluarin single iya, album iya, punya manajemen artis pun iya, tapi nggak bawa saya kemana-mana gitu loh. Nah, sampai akhirnya rumah di Melbourne harus dijual, sampai semua bisnis perusahaan saya di Melbourne tutup. Sampai di tahun 2014 itu saya tuh terpuruk banget, punya hutang itu ratusan juta. Itu. Nah, punya hutang, nggak bisa bayar. Dan sempat waktu itu saya tuh punya mobil Avanza waktu itu teman-teman. Saya inget banget, cicilan cuma 4.300.000 per bulan, 3 bulan nggak bisa bayar. Sempat dikejar-kejar debt collector, kejar-kejar ke apartemen ya kan. Wah itu gila, itu momen yang saya tuh sampai sekarang tuh nggak bisa lupain gitu loh. Sampai pernah suatu ketika untuk mau makan aja susah, sampai harus ngambil uang receh dari mobil. Sampai pada akhirnya bisa beli mie kuah, super mie itu, dan itu bisa buat makan 2 kali pokoknya, karena ada kuahnya kan. Sisa uang 5.000 untuk beli nasi bungkus, kurang 1.000. Masnya bilang gini, Mas, ini 6.000 harganya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting 5.000 secukupnya aja deh gitu. Sampai segitunya gitu. Saya bukan tipe orang yang suka nyusahin keluarga gitu. Jadi nggak pernah hutang, nggak pernah melakukan hal-hal yang lainnya. Pokoknya fokus kerja keras. Apa yang buat saya tuh terpukul waktu itu di sekitar tahun 2014-2015 awal, saya tuh sampai nggak bisa pulang ke Australia, nggak bisa beli tiket untuk ketemu anak-anak saya. Wow. It was really sad, when every time I called my daughters, the first question they ask, Dad, when are you coming back home? Tapi ini suatu cerita yang luar biasa, menarik sekali, di mana
Pak Martin ini tinggal di Melbourne, punya usaha. Kalau di luar negeri punya usaha itu dianggap sebagai orang yang sudah sukses. Karena rata-rata orang Indonesia kalau tinggal di Australia itu rata-rata sebagai pekerja. Karena kerja itu sudah rasa cukup, tapi kalau usaha terus punya modal yang banyak. Nah, ini menarik sekali, di mana Pak Martin dari seorang entertainment yang berhasil dan kemudian sempat kemudian jatuh dan kemudian dia kembali ke Indonesia sampai untuk membeli nasi saja susah. Nah, kita akan dengar lagi kelanjutan ceritanya dan kemudian nanti disusul juga bagaimana tuh bisa bangkitnya dari zero itu. Silakan. Nah, terus abis aku doa sama Tuhan ya kan, bergumul. Aku inget banget waktu itu ketemu sama, aku manggilnya Bang Jo ya, Jonathan Patiasina, Papa Rohani. Aku nanya gini, Bang Jo, aku kok parah banget nih hidupku sekarang ya. Dropnya gitu loh. Sampai kadang-kadang merasa maybe apa ya, I don't belong here gitu loh. Mungkin aku nggak layak berada di sini. Mungkin ya seharusnya gue mati gitu kali ya. Pernah terpikir seperti itu. Maksudnya utang banyak ya kan, nggak bisa ketemu anak-anak. It was really sad gitu. Nah, tapi ada sebuah apa ya, kalimat dari beliau itu ngomong begini. Itu aku ingat banget sampai sekarang. Dia bilang gini, kamu seharusnya bersyukur, Tin. Kenapa? Karena kalau kamu baru menjalankan sesuatu, tiba-tiba kamu langsung sukses, kamu tuh bisa lupa sama Tuhan nanti. Jadi kamu tuh sekarang tuh lagi proses pembentukan. Kamu tuh lagi dibentuk sama Tuhan. Kamu tuh lagi dikuatin pondasinya. Kamu bisa nggak ngelewatin itu? Stay, be patient. Itu aku ingat banget. Cuma kita kan nggak tahu ya. Kita manusia ya, kita nggak tahu sampai kapan Tuhan aku harus menderita gitu loh. Nah, singkat cerita, di tahun 2015 ketemu sama saudara, nawarin sebuah bisnis. Bisnis ini bergerak di bidang network marketing atau MLM. Sebenarnya ini dengan latar belakangku seorang entertainer, disuruh jalankan bisnis, jualan dan lain sebagainya. Itu agak sedikit berbeda ya. Jadi agak mikir, aduh, di saat momen seperti ini lagi nggak punya duit, lagi bokeh, disuruh keluarin duit lagi. Kan ya siapa yang mau gitu loh, kan konyol ya, nggak mungkin lah. Nah, aku inget banget kata-kata dari saudara ini, adiknya mama. Dia bilang gini, Tin, semua orang sukses di dunia itu harus ngambil yang namanya risiko. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini itu yang tidak pernah tidak ambil risiko. Itu dari di mana dia susah makan sampai akhirnya dan bergerak di bidang entertainment dan kemudian ini lagi banding setir. Coba. Iya, jadi anehnya gini loh. Aku tuh kan doa sama Tuhan, Tuhan tunjukin jalan, kasih petunjukmu Tuhan ya kan. Tapi kalau ini ada orang nawarin bisnis dan aku harus keluar duit lagi gitu loh. Nah, terus aku tuh inget dia tuh bilang begini, Tin, nggak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini itu secara kebetulan. Tuhan tuh sudah atur semuanya. And then I was thinking, apa orang ini ya yang dikirim sama Tuhan gitu loh. Jadi untungnya sih puji Tuhan, aku ngambil waktu itu ngambilnya secara positif ya, nggak negatif ya. Dan terpaksa nih karena waktu itu buntu, mata gelap, aku utang-utang lagi, cari pinjaman. Terpaksa hutang. Yang nggak pernah hutang sama keluarga terpaksa harus hutang. Gitu. I know berhutang itu jelek, tapi begini, yang saya pelajarin, hutang itu ada dua, hutang baik dan hutang buruk. Kalau hutang buruk itu kita beli buat konsumtif, bener ya. Tapi kalau hutang baik, kita berhutang, tapi itu yang menghasilkan lagi ke kita, dan kita bisa kembalikan untuk membayar itu. Modal usaha. Iya, buat modal usaha lah intinya, ya kan. Nah di situ saya berhutang, tapi untuk berbisnis, bukan untuk konsumtif gitu. Nah, singkat cerita, setelah berani hutang puluhan juta, ikut bisnisnya itu yang ditawarin tahun 2015. Berapa bulan di awal, saya mengalami stagnan. Saya merasa this is not for me gitu. This is not for me. Cuma bedanya gini, saya ini tipe orang kalau nggak berhasil, saya tuh nggak stop. Itu saya. Pokoknya
Saya tuh percaya gini, nggak ada kata gagal di kamus, nggak ada. Wow. Yang ada itu lu berhenti duluan. Contoh, kita jalan kaki ke Bandung, bisa nggak? Bisa. Bisa dong. But we don't know how long, right? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa kebanyak orang yang nggak nyampe ke Bandung? Karena mereka stop duluan di tengah jalan. The question is, coba, lu jalan aja terus. Jangan berhenti-berhenti. Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe. Wah, never give up ya? Yes. Jadi, what I did few years ago, terus berjuang, kerja, presentasi, belajar, banting setir pokoknya. Dan kunci yang kedua adalah never give up. Yang kedua adalah fokus. Fokus, aku tinggalin entertainment dan fokus di sesuatu yang aku lihat ini lebih besar dan ini apa ya? Aku lihat di business network marketing itu percepatannya, waktu. Aku tuh beli waktu. Gitu. Beli waktu. Di entertainment, aku bisa beli mobil sport. Mungkin it will take puluhan tahun kali ya. Tapi di dunia network marketing 1-2 tahun bisa beli. Wow. Itu percepatan. Jadi saya belajar banyak dan saya tekunin, tidur cuma berapa jam setiap hari. Dan akhirnya di tahun pertama hutang saya lunas. Bisa beli mobil impian, nggak masuk di akal. Dan my life has changed a lot. Wow. Dari segi karakter, karena di bisnis network marketing tersebut itu ada sekolahnya. Kita tuh diajarin. Yang tadinya aku nggak suka baca buku, gimana caranya harus suka baca buku gitu. Kita belajar dari kehidupan orang lain, dari orang-orang yang udah sukses. Gitu. Jadi kenapa kok orang banyak nggak suka tentang network marketing atau MLM? Karena they don't want to learn. Mereka nggak mau belajar. Mereka cuma mau uang-uangnya aja. Jadi yang aku lihat adalah lakuin apa aja itu bisa sukses kok. Karena sukses itu bisa dipelajarin. Ya. Sukses itu bisa dipelajarin. Contoh, saya baru lahir nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba suara saya bagus kayak Bryan Adams gini. Kan nggak mungkin. Saya belajar latihan vokal. Ya. Right? Kan sekolah dulu ya? Iya, benar. Oke guys, teman-teman tadi saya refresh lagi buat yang mungkin dengernya putus-putus ya. Jadi Martin sempat ngalami problem dalam rumah tangga ya, pisah sama istrinya dan pulang ke Indonesia ya, anaknya masih di Australia ikut dengan istri. Martin yang pertama, kemudian Martin pulang ke Indonesia, coba bisnis, tapi hancur, gagal, dan bahkan terpuruk ya, sampai mau makan aja susah. Cuma punya uang 5.000 buat beli nasi bungkus aja nggak cukup. Dan ditambah lagi hutangnya banyak. Karena untuk coba berbisnis kan di Indonesia ini, orang pasti pinjam uang bank dan sebagainya. Nah tadi ada yang ngomong, supaya saya menjelaskan, hutang boleh atau tidak. Nah, saya pernah khotbah yang lalu tentang hutang, bahwa ada 2 macam hutang, good debt and bad debt. Hutang yang baik adalah hutang yang kita pakai sebagai pinjaman modal untuk usaha, yang kemudian akan membuat kita mendapat penghasilan untuk menghidupi hidup kita, dan kita punya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman kita. Rata-rata usaha di Indonesia ini meminjam uang bank ya, memang ada pinjaman kredit untuk usaha, kredit modal usaha. Nah itu good debt, pinjaman yang bagus. Karena contoh, Anda jobless, nggak punya kerjaan, pengen jadi ojol misalnya, online Gojek ya misalnya gitu, kan butuh modal tuh beli motor. Nah mungkin nggak punya uangnya gitu loh, cuma punya uang 1,5 juta buat DP. Nah Anda pinjam uang, ambil cicilan kredit motor. Nah itu adalah hutang yang baik, karena ketika Anda jadi ojol, Anda bisa dapat penghasilan, bisa bayar cicilan ke bank, dan bisa menafkahi keluargamu. Itu yang disebut dengan good debt. Bad debt atau utang yang buruk adalah hutang yang membuat kamu habisin saat itu juga, konsumtif, meminjam hanya untuk dihabiskan. Contoh, nggak punya uang untuk sekolahin anak di sekolah yang mahal, tapi maksa pinjam sama teman buat bayarin uang sekolah anak, tapi habis itu nggak bisa bayar kembali karena penghasilan suamimu nggak pernah cukup buat biayain sekolah anakmu di sekolah itu.
Contoh lagi, gesek kartu kredit cuma demi Tas. jalan-jalan ke bank, ke Jepang. Iya. Terus beli tas mahal, ya kan misalnya. Oh, ada lagi sekarang misalnya untuk pergi ke Bali gitu kan ya, travel cost-nya semua gesek-gesek kartu kredit. Abis itu kabur nggak bayar kartu kredit. Nah, Parah sih itu. ya, nah itu hutang yang buruk. Nah, Pak Martin itu pinjam uang bukan buat foya-foya, buat modal usaha. Nah, ceritanya di saat Pak Martin terpuruk, tiba-tiba ada tawaran dari keluarga untuk coba bisnis tertentu ini. Kita nggak mau sebut nama usahanya karena tadi ada yang nanya, bisnisnya apa Pak Martin? Kita nggak mau promo usaha itu ya. Nah, kemudian kebetulan usaha ini adalah network marketing, yaitu MLM, yang kemudian Pak Martin berhasil di situ. Nah, saya kasih tahu ya, jangan langsung keburu nafsu. Usahanya apa? Nanti dulu, dengar dulu bagaimana Pak Martin belajar. Ternyata di dunia network marketing itu Pak Martin juga diedukasi. Gimana caranya marketing dengan baik, how to talk to people, promote staff, dan sebagainya. Yeah. Nah, kemudian ketekunan menentukan. Pak Martin tadi bilang, dia nggak pernah menyerah gitu. Tidur berapa jam, kerja lagi dengan tekun. Dan dalam waktu setahun ya, Tin, Yeah. setahun hutang-hutangnya lunas. Dan kemudian Pak Martin bisa beli mobil impian. Dan akhirnya hari ini Pak Martin tuh nanti akan cerita bagaimana akhirnya Pak Martin memutuskan memulai usahanya sendiri yang juga di network marketing. Nah, sebelum kita ke sana, dia kok lalu ketemu Ocha gitu ya. Kita pengen tahu nih ya. Kok bisa ketemu Ocha? Beda berapa tahun, Tin? Boleh tahu nggak? Umur. Mm-mm. Dia lebih tua 2 tahun. Ah, yang bener. Beda 20 tahun. Aku lebih tua 2 tahun dari dia. Ocha kok kayak anak-anak ya? Ya, jadi ketemu di mana, Tin? Kepala 3 nih udah. Baby pace ya. Jadi kita tuh udah kenal lumayan lama ya, tapi nggak deket. Dan jujur sih nggak ada sih. To be honest, she's not really my type. I'm not his type either. Sama lah, tapi nah lucunya waktu itu di tahun 2015 itu ya. Nah dia ini sempat diundang sama salah satu timku gitu untuk diprospek lah, intinya lah, dipresentasi. Nah di situ dia juga ngeliat, ini kamu deh yang cerita deh. Kok bisa sampai kita ketemu merit gitu, gimana coba? Jadi kalau cerita kita bisa merit tuh juga kadang-kadang kita bingung sendiri sih. Kadang-kadang kalau kita lagi barengan di mobil lagi gitu, terus kita nengok gitu, kok kita bisa merit ya, kok kita bisa nikah ya gitu. Iya ya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga kadang-kadang pas kita waktu dulu 3 bulan baru nikah, 4 bulan baru nikah, terus tiba-tiba lagi diem gitu kan, terus dia kadang-kadang, kok kamu bisa merit, kita bisa merit sama kamu ya. Kita selalu pertanyaannya selalu seperti itu. Karena kalau dibilang ya bener sih yang dibilang Martin itu, kalau saya ini emang bukan tipenya dia juga. Dan jujur Martin juga kalau melihat dari penampilannya dia, gayanya dia, kalau teman-teman saya tahu lah ya, dia tuh bukan lu banget sih Cak gitu. Jadi tuh semua pada ngomong kayak gitu loh. Karena kan teman-teman saya kan udah kenal lebih lama kan gitu loh. Jadi tau lah Ocha tuh kalau sekali ngelihat cowok tuh yang kayak gimana sih gitu kan ya. Dari Kalo alergi MLM terus kita kan langsung pergi tuh. Iya. Ya kan, nggak mau ketemu. Kabur. Kok tiba-tiba mau ketemu lagi? Iya, mau ketemu lagi itu Ngangenin karena- soalnya. Jadi kamu tuh mau diprospek buat MLM ya ceritanya ya? Iya. Nah, terus Saya saya prospek jadi pacar. Belum ya? belum. Jadi kalau waktu itu tuh dia habis itu kan kita ketemu itu, habis itu dia tuh masih sering ngubungin, masih sering kontak. Cuma saya tahu ini orang ngubungin pasti ada maunya, pasti mau prospekin lagi juga gitu loh. Jadi ya udah habis dari situ, jadi karena saya tahu dia, aduh nih orang MLM nih gitu doangnya, nggak tertarik juga gitu. Nah dari situ kan karena dari pekerjaannya dia saya juga kurang tertarik gitu doangnya. Terus memang tampilan dia kan kalau dari luar kan agak-agak petantang petenteng gitu loh. Segitu ya pendapat.
petantang-petantang boy. Bad boy. Bad boy gitu. Tapi kan hatinya baik lembut. Kalau dulu, jadi jujur kalau dulu SMA gitu suka ngeliat bad boy kan ya, karena kan kok kayaknya seru gitu katanya kalau misalkan punya pasangan bad boy itu kayaknya keren gitu kan ya. Cuma kita kalau udah lama-lama kan kalau usia udah beranjak, kita mau yang serius, mau yang itu carinya kan nggak bad boy lagi gitu. Kayak baku, kalau pacaran cari yang tampan, kalau nikah cari yang mapan. Yes. Sedap. Boleh. Jadi waktu itu ya kalau saya kan maksudnya ngelihat dia karena gayanya begitu kan, aduh ini mah udah pasti kalau pacaran sama dia mah udah pasti sakit hati lah gitu ya. Udah pasti. Jadi udah nggak tertarik gitu. Dan memang bukan tipikal saya yang sukanya yang petantang-petenteng yang kayak gitu kan. Jadi udahlah ya. Jadi berpikirnya kita cuma tahu-tahu kenal-kenal aja lah gitu kalau sama Martin mah. Terus ya dari situ karena dia kan suka lihat tuh Instagram, terus suka komen-komen apa kayak gitu-gitu kan. Nah saya juga kan suka, ya udahlah tanggepin aja lah, temenan-temenan aja gitu. Tadinya mah kita cuma mikir saya sama dia cuma temenan aja, cuma tahu-tahu aja gitu. Jadi kalau misalkan, kalau boleh jujur nih ya, tapi saya udah cerita sih sama dia memang dari awal gitu. Kita tuh ada, kalau perempuan, bener gak sih ya? Apa saya aja atau gimana? Kita perempuan tuh punya tiga tipe laki-laki. Wow. Ini bagus ya. Oke, dengerin nih yang jomblo-jomblo. Cewek itu punya 3 tipe laki-laki. Yang pertama, Satu, tipe yang pertama, ini kalau love at the first sight gitu. Jadi kalau udah ngeliat, ini tipe gue nih. Wah, ini maulah gue kalau mau PDKT sama dia. Wah, ini maulah kalau misalkan diajak ngobrol, makan malam bareng atau kayak gimana. Ini udah pokoknya bener-bener yang udah nyangkut di hati pertama kali ngeliat gitu. Kalau kita kan ngeliat kan pasti dari first impression ya gitu loh. Nah, ini adalah tipe pertama. Tipe yang kedua, ini adalah tipe kalau ketemu, enak sih ngobrol sama dia, tapi gitu kan ya. Oh, orangnya sih nyambung, tapi gitu kan ya. Nah, yang tapi ini pasti gini, wah ini enak nih untuk temen jadi sahabat aja, nggak lebih lah gitu loh. Jadi hanya sebatas itu aja. Kalau temenan mau dia suka kayak mau apa, sahabatan doang. Ini nggak akan bisa lah, emang bukan gitu lah ya. Cuma enak untuk jadi sahabat gitu. Udah. Nah, yang ketiga ini kalau ada ketemu, enggak deh gitu kan ya, kenal pun juga udah langsung ilfil ya gitu kan ya. Jadi ini yang ketiga adalah ketemu cukup tahu aja, diajak pergi lain kali ya gitu. Ini kan ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kenal gitu, Cak yang gini, oh iya teman-teman yuk cabut yuk gitu. Gitu. Menghindar. Jadi ini adalah tipe yang ketiga gitu lah, cukup kenal, cukup tahu tapi deket no way gitu kan ya. Nah ini, kalau boleh jujur, Martin ini adalah laki-laki yang tipe ketiga yang selama saya kenal gitu loh. Jadi untuk mau tahu, untuk deket aja tuh saya nggak tertarik gitu loh. Entah kenapa ya, karena saya ngelihat kalau dia kelihatannya, kalau kita baru ketemu kan, kalau ngomong kan dia kan agak-agak apa ya kalau ngomong ya, ceplas-ceplos itu ceplas-ceplosnya dia sih. Kadang-kadang tuh kalau ngomong, ini orang nyebelin banget sih kalau diajak ngobrol gitu. Kalau pertama kali ketemu ya gitu, karena saya memang tipikal orang itu yang nggak terlalu yang nggak, kalau ngomong tuh misalnya ya yang halus, yang bahasanya tuh ditata, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kalau yang kayak gini-gini, enggak banget sih ini orang gitu, yang kayak gitu. Nah itu saya. Terus ya udahlah, cuma kan karena kita sering di dunia entertainment kan emang orangnya itu aja. Terus beberapa kali sering ketemu. Jadi ya udah kayak gitu. Nah, habis dari situ dia, karena kita sering komen-komen, terus kan saya nggak enak ya kalau saya cuekin ya di komen gitu. Jadi ya udahlah, ditanggepin lah basa-basi gitu. Nah, tapi sampai suatu saat saya itu pernah ada gini. Jujur kalau saya kan memang nikah kan agak telat ya. Jadi dari semuanya. Jadi karena dulu tuh saya tuh kalau boleh dibilang sih nggak milih-milih juga gitu dong ya, tapi memang orangnya tuh mut-mutan gitu. Kalau deket sama orang mut-mutan. Ini apa? Kalau ada orang sifatnya nggak cocok sedikit, udah malas, nggak usah kenal lagi lah gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah cuma kan lama-lama kan kita dewasa, kita belajar, kita banyak baca buku, banyak ini, lama-lama kita belajar. Terus jangan sampai kita tuh don't judge a book from the cover gitu dong ya. Nah itu sih saya pelajarin itu. Akhirnya saya cobalah Cak bisa lebih wise, lebih gimana
gitu dong ya. Dan kita kan juga nggak sempurna ya, kita juga banyak kekurangannya juga. Akhirnya saya mencoba untuk mungkin itu saya ketemu lagi dengan dia di saat dan di waktu yang tepat gitu. Kan memang ada ya Lagi kesepian sih. The right man at the right time. Yes, that's right. Iya, karena kadang-kadang nih kita waktunya tepat tapi orangnya nggak tepat. Kan seringnya begitu kan ya. Nah, orangnya tepat tapi datang di waktu yang nggak tepat gitu loh. Nah, kemudian saya ketemu sama Martin nih di saatnya waktu yang tepat, dan ya udah orangnya tepat nih. Kita ketemu di saat saya udah mulai mencoba, udahlah kalem aja lah, temenan sama siapapun. Dan waktu itu saya jujur mulai dekat sama dia itu saya nggak berpikir untuk mau cari pasangan. Saya udah kayak yang udahlah Tuhan, saya lagi jatuh cinta banget sama yang namanya Tuhan gitu loh. Pacar saya waktu itu Tuhan gitu loh. Jadi waktu itu lagi ini banget, lagi deket-deketnya, lagi falling in love banget. Jadi mau temenan sama siapapun saya nggak terlalu mikirin. Oh kalau sifatnya begini, sifatnya saya udah nggak terlalu mikirin lagi gitu loh. Saya yang penting ya udahlah, saya lagi pengen damai. Saya ketemu siapapun ya udah, mau dia sifatnya mau kayak gimana saya nggak terlalu ambil pusing lah ya. Udah pas ketemu sama dia kita ngobrol-ngobrol, loh kok ternyata orangnya beda ya dari luarnya. Ternyata dalamnya ini ya gayanya Rembo tapi hatinya Rinte. Sadar. Badan Goliat tapi hati Tweety. Hatinya Daud. Iya. Jadi pas waktu itu ketemu sama dia begitu ngobrol, oh ternyata nih orang ada sifatnya yang nice ya gitu. Pas kita udah gitu mulailah ya timbul simpatik gitu kan ya. Ya udah ngobrol ternyata nyambung juga ya gitu. Terus ya udah karena jadinya kita cocok, terus dia juga pas lagi timingnya dia udah mau bener gitu. Jadi dia ada timingnya mau bener, kita terus ngobrol-ngobrol, oh ya udah, terus kita mulai deket lah. Akhirnya saya kan juga orangnya kan to the point ya, maksudnya kalau kita deket terus cuma nggak ada tujuan apa-apa, karena kita ya namanya juga bukannya saya karena udah umur harus cepet-cepet nikah ya, harus gitu. Saya nggak terlalu gitu amat sih kalau kemarin ya. Saya cuma udah santai banget. Kan kita perempuan tuh ada timingnya nih ya. Di saat umur segini niatnya lagi pengen seriusnya nikah gitu, nggak dapet, akhirnya kita udah cuek gitu loh. Nah itu tuh saya udah lagi cuek-cueknya banget. Jadi pas dia lagi kita dekat, terus saya cuma ngomong gini aja, gue tuh orangnya nggak mau gue orang nggak mau buang waktu gitu loh. Jadi kalau memang kita mau serius ya udah serius, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah gitu, cuma jangan salahin gue ya kalau nanti gue ketemu sama orang atau gue deket sama orang, lo jangan jealous gitu. Gitu, jadi ya terserah gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, kalau misalkan kayak gitu ya udah, mau gue juga mau serius kok gitu. Sebenarnya jujur dia itu orangnya nggak mau pacaran tadinya. Jadi kenapa Tin akhirnya memutuskan mau married sama Ocha? Long story sih ya. Jadi aku tuh pernah waktu pisah with my first wife, anakku yang pertama si Rachel itu, dia tuh pernah bilang gini, pokoknya ya dia tuh nggak mau lah pokoknya sampai aku tuh married lagi, intinya gitu. So aku tuh inget banget, dan aku tuh nggak mau break her heart gitu. Nah jadi waktu tahun 2018, jadi tadinya tuh aku cuma berteman aja sama semua cewek gitu, nggak mau ada ikatan, nggak mau ada kayak status pacaran, nggak mau pokoknya. Jadi kalau ada cewek yang deket dulu ya, aku cuma bilang gini doang, aku nggak mau pacaran loh ya gitu. Ambil kesannya, mau nggak ini? Ya udah, pokoknya bisa jalan sama kamu. Alright, let's do it gitu. Kayak ya udah songong banget kayak gitu. Tapi ya memang ya lagi nggak mau aja. Memang aku nggak mau married gitu loh. Dan keluargaku kan ini ya keluarga ya agamawi juga lah ya. Secara agama juga mereka, my mom majelis, ya, my sister dia penginjil juga, keluarga Kristen lah intinya. Jadi they were really hope, maksudnya aku tuh bisa balikan gitu, with my first one gitu tadinya. So tahun 2018 di akhir aku ada sempat undang mereka semua ke
Bali. Hmm. Itu ada di Instagram sih. Jadi aku undang anak-anak, undang my mom, my brother, my sisters, with their kids as well gitu. Nah, pernah disettingin waktu itu Sabtu malam, aku tuh bisa ngobrol berdua lah sama my ex-wife gitu, ngobrol berdua. Dan anak-anakku tuh udah kayak disettingin, diajak main lah ke tempat lain gitu loh. Ngobrol, mereka berdoa, maksudnya cobalah kamu ngomong gitu. Maksudnya ini kan demi anak-anak juga kan. Siapa tahu dia mau terbuka, dia mau balikan kan. Why not gitu loh. Maksudnya kamu jangan pikirin buat kamu, tapi pikirin buat anak-anak kamu. Mereka masih kecil gitu loh. Jadi aku mau melakukan itu because of my daughters gitu. Ya udah, aku akhirnya memberaniin diri. Aku bilang agak susah sih untuk mau ngomong ya, karena udah nggak ada cinta sih sebenarnya. We separated for almost 10 years. Dan Udah lama gitu. Dan ini menikah dengan orang Australia kalau nggak salah. Kan? Yes. Ya, bukan orang Indonesia. Bukan. Dia the real Australian. Iya, jadi my ex like ya bule gitu. Dan apa ya, jadi different culture gitu. Everything is different gitu loh. Jadi we not on the same page gitu loh. Nggak sama lah pemikirannya gitu. Beda adat, beda budaya dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya aku memberanikan diri. Ya, terutama sih minum dulu lah ya, kasih mabok dulu dikit, biar ini ngomongnya keluarnya lancar kan. Waktu itu ngomong, akhirnya dia nangkep dan dia bilang gini, aku nganggep kamu tuh udah kayak temen sih, udah kayak saudara, udah nggak ada rasa ini lagi sih gitu. Dan akhirnya aku bilang gini, kenapa aku nanya ini ke kamu? Karena aku butuh kejelasan gitu. Karena aku nggak mau aku married with someone else, I'm dating someone else. Terus anak-anak kita, anak-anakku jealous gitu loh. Kan mereka juga cewek ya, mereka punya perasaan lah gitu loh. Nah, aku cuma nggak mau menyakiti perasaan mereka. Itu aja sih, that's the point. Akhirnya dia bilang, aku pernah ngomong sama anak-anak kemarin, mereka oke kok. Kamu married lagi, kamu punya kehidupan baru lagi, that's okay. Dulu mereka bilang iya, nggak mau, karena mereka masih kecil. Sekarang mereka udah gede, they okay with that. Ya udah, dan dia ngizinin, dia support juga. Maksudnya, I support you. Go, find someone else. Nah, dari situ akhirnya aku mikir, ya udah, baru boleh kebuka nih. Oke, siapa ya? Udah mulai kepikir, I don't wanna play around anymore gitu. Aku cuma mau serius gitu. Maksudnya udah capek gitu loh. Ya, bertobat lah ya. Iya, capek gonta-ganti pasangan kan. Maksudnya ayo mau sampai kapan hidup kayak gini terus gitu. Akhirnya ya udah, sejak ada keputusan itu from my ex-wife, baru aku berani. Jadi istrimu yang pertama dulu tuh nggak mau balik lagi lah intinya ya. Nggak Dia mau. nggak mau kan. Iya. Oke, dia nggak mau. Udah bener-bener mutusin, iya udah we best friends lah gitu. Yang minta divorce juga dia ya kalau nggak salah Iya. ya. Oke. Yes. Jadi guys, karena nih banyak yang protes nih ya. Jadi sebenarnya kita nggak planning nih mau ngobrol sampai sejauh ini ya. Jadi ternyata banyak yang protes nih karena mereka tahu aku tuh cukup keras dalam khotbahku bahwa aku tuh nggak setuju perceraian gitu ya. Bahwa kalau secara Alkitab kalau orang udah cerai nggak boleh nikah lagi gitu. Nah, jadi teman-teman mesti ngerti bahwa kejadiannya gini, Pak Martin ini dicerai istrinya gitu ya. Dan istrinya udah ditunggu 10 tahun nggak mau balik gitu loh. Nah, yang namanya laki-laki kalau nggak tahan bertarak, kata firman Tuhan, yang lebih baik dia nikah daripada dia jatuh dalam dosa. Daripada dia yang tadi seperti diceritakan dengan sejujurnya gitu ya, bahwa dia akhirnya jadi ganti-ganti pasangan. Ya yang namanya orang udah dewasa ya, daripada hidup gak dalam kekudusan, lebih baik dia nikah. Nah, apakah lalu itu dosa? Saya mau ingetin ya, jangan punya mentalitas menghakimi yuk. Kita di sini, di bumi ini, kita bukan hakimnya. Nanti tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Bapa di sorga gitu. Jadi kita tuh malam ini tuh pengen teman-teman belajar bagaimana Tuhan tuh bisa memulihkan keadaan Martin tuh yang kalian gak ada di sepatu dia gitu loh. Ketika dia betul-betul terpuruk, ditinggal istri, kehilangan semua usahanya, dia benar-benar gak punya apa-apa, dan bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup orang yang hancur
hancur cur katanya. Dia udah lawan tuh semua 10 perintah Allah gitu ya. Lalu hari ini Martin sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Tuhan gantikan dengan istri yang jauh lebih cantik dan baik gitu kan. Dan dipercaya Tuhan dengan usaha yang hari ini jadi berkat buat banyak orang. Bahkan untuk pelayanan Tangan Pengharapan, Pak Martin juga ambil bagian. Jadi kita ngundang Martin, sahabat kita ini, soalnya kita tahu bahwa banyak followers, subscribers yang juga anak-anak muda yang mungkin juga ada di sepatu Martin gitu, bahwa masih ada harapan buat kalian gitu, asalkan kalian mau bangkit dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan gitu. Bahwa Tuhan tuh sanggup pulihkan hidup kita gitu loh. Apa yang nggak pernah kita pikirkan. Gua rasa hari ini Martin juga nggak kepikir ya bisa ada hari ini, bener nggak Tin? Yes. Waktu terakhir kali lu makan nasi bungkus 5.000 itu, yang kurang 1.000 itu, pasti nggak kepikir ada hari ini, ya kan? Coba the lowest point of your life itu apa yang lu paling belajar? At the lowest point of your life waktu itu, apa yang lu belajar? Aku tuh dikasih pelajaran begini sama Tuhan. Aku dulu orangnya sombong banget. Dari Australia datang ke Indonesia, party. Dunia artis gitu ya? Ketemu orang, kasih 50.000, 100.000. I'm serious. Sombong, banyak duit gitu. Kos-kosan dulu pertama kali di Jakarta Selatan itu 6,5 juta. Kos ya? Kos. Satu kamar kos di Ampera Raya. Ingat banget waktu itu. Habis itu my manager ya bilang gini, "Lu gila ya, maksudnya mahal banget bro. Cari tempat yang lebih murah tuh 2 jutaan tuh banyak gitu. Kan sayang duitnya." Nah, aku nggak ngerti karena di Australia, di Melbourne 6,5 juta itu kayak $600 kan. $600 itu kayak kita kerja gaji seminggu maksudnya. Itu menurutku sih murah, tapi kan nggak tahu ya. Nah, singkat cerita, dari 6,5 juta turun ke 3,750. Ingat banget waktu itu. Nggak jauh dari situ tapi agak masuk ke gang. Makan di luar, foya-foya dan lain sebagainya. Hidup mewah lah, glamor lah. Biasa lah ya kan. Kumpulan artis-artis juga, ya you know lah, naik klub kayak gitu-gitu. Traktir orang dan lain sebagainya. Sampai mentok di kos di angka 2 juta. Pindah sampai ke masuk-masuk ke gang-gang gitu. Di 2 juta. Dari yang gak pernah masak, tiba-tiba di kos-kosan itu penuh dengan minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, indomie goreng, beli kulkas kecil, dan masak sendiri. Nah, dulu tuh inget banget. Pokoknya, pernah satu ketika, kita kalau di Jakarta ya, kan kalau di Australia nggak ada tukang parkir ya. Di Jakarta kan banyak tuh tukang parkir. Dulu tukang parkir mah gampang lah, kita kasih uang kan, receh lah ya. Pernah waktu itu satu momen lagi bokeh, nggak punya duit nih, syuting dibayarnya kan lama kalau syuting kan. Nah, ini pengalaman juga lah. Kita syuting hari ini itu dibayarnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jadi nggak langsung bos. Nah, di situ aku mikir, wah ini parah nih gitu. Nah, singkat cerita, pernah waktu itu ke Alfamart atau ke Indomaret waktu itu. Mau keluar nih, kan bayar parkir nih mestinya 2.000 rupiah. Aku tuh nggak ada duit sama sekali. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku diem di dalam mobil, aku starter dan nunggu sampai tukang parkirnya itu jauh banget. Sampai jauh, aku berbus lari. Karena menghindar. Nah, di situ aku belajar apa? Tuhan itu ngasih pelajaran gini, lu jangan sombong, lu hargai uang kecil. Itu aku belajar. Dan sampai sekarang jadi ini sampai sekarang sih aku bawa. Karena aku dulu tahu susah untuk makan, sekarang makanan ndak enak pun aku makan. Dan aku harus habiskan itu. Aku sangat menghargai. Ini kalau makan ndak habis, aku yang habisin. Kalau nggak aku marah-marah, aku maki-maki. Kamu nggak ngabisin loh, kamu nggak menghargai. Banyak orang di luar sana nggak bisa makan loh, habisin. Karena menghargai gitu. Jadi makanan, uang kecil. Nah, dari situ kita tuh belajar. Bener kata my mentor ya, Bang Jo, semua tuh butuh proses, Tin. Beruntung lu itu mulai dari bawah. Ketika lu dari bawah mulainya, itu lama sekali untuk menuju ke atas. Percayaku, ketika kamu sampai di atas, itu turunnya tuh lama. Tapi kalau kamu dari bawah langsung nyampe di atas, cepat ya maksudnya ya, nggak melewatin proses, kamu tuh turunnya gampang lagi. Dengan cepat kamu akan turun lagi. Bukti udah banyak. Jadi aku belajar beberapa tahun ini
bener-bener digenjot sama Tuhan, Iya. dibentuk karakternya semuanya. Iya. Dan ketika aku mikir gini, kok bisa ya aku bangun sebuah perusahaan sekarang? Dan aku tahu bahwa Tuhan itu sudah persiapkan dari kemarin-kemarin. Iya. Cuma aku belum siap. Iya. Nah, ketika aku udah siap, Tuhan bilang, nih, take it. Wow, ini menarik sekali bahwa orang sombong mendahului kehancuran, sedang orang rendah hati mendahului kehormatan. Nah, kenapa Tuhan tidak langsung izinkan kita itu ada di atas? Sebab kalau kita udah di atas, ternyata kita jadi sombong, akibatnya kita jadi perusak bagi yang lain. Kita melukai banyak orang lain. Itu sebabnya sebelum seseorang itu dipromosikan oleh Tuhan, dibentuk dulu, diproses dulu. Dan proses itu banyak sekali yang nggak mau, banyak sekali yang memberontak. Tapi puji Tuhan, hari ini kita belajar Pak Martin mau dibentuk dan diproses sampai dari bawah dan mempelajari hal-hal kecil sekalipun, supaya ketika dia di atas, dia tetap menghargai hal-hal kecil. Ini menarik sekali. Amsal 13 ayat 11 bilang, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, Martin hari ini ceritanya udah jadi kaya. Amin. Nah, Amin. kita pengen dengar kesaksian Martin. Bisnis apa sih sekarang, bisa cerita nggak? Karena bisnisnya ini gini loh, jujur ya, aku tuh ya paling anti sama multi level marketing, paling anti sama network marketing lah, MLM lah, apa namanya tuh tadi bahasa Indonesianya, Bisnis jaringan. bisnis jaringan lah, pokoknya aku tuh paling anti. Begitu dideketin sama orang buat bisnis MLM, aku tuh langsung yang zet. Soalnya pernah Kak Jojo khotbah di satu kota, wah dia akan yang nemenin makan, tawarin Kak Jojo tuh bisnis MLM ya. Jadi uang persembahan kasih dari khotbah dibeliin produknya itu, pulang nggak bawa duit bos, gitu kan, namanya kita makan cuma dari khotbah. Nah, jadi sempet aduh MLM lagi gitu kan. Nah, tiba-tiba Martin tuh datang ke kita juga cerita gitu ya bisnisnya ini. Nah, tapi datang dengan niat baik. Ingat gak tadi di awal tuh Kak Martin cerita, ya, kebiasaan ngomong Kak Martin. Martin tuh cerita di awal bahwa waktu dia susah itu dia sempat doa bahwa kalau satu hari Tuhan nolong dia, hidup dia, dan dia berhasil dan bisa jadi orang kaya lah, seperti itu ya misalnya. Dia pengen bantu orang banyak gitu. Nah, ceritanya satu hari tuh Martin tuh kontak kita gitu, out of the blue, udah gak pernah kontak lagi. Yang gue seneng nih orang gini, lagi susah kok gak nyari gue ya. Gue juga sedih gitu denger lu sampai susah itu gitu. Tapi waktu dia kaya, dia cari kita karena satu kerinduan, dia pengen nabur di tangan pengharapan gitu. Aku sampai bingung gitu nih orang ya. Nah, coba Tin, coba cerita sama teman-teman di sini yang juga pasti pengen tahu, karena bisnisnya Martin ini menarik. Kita sebenarnya punya pengeluaran bulanan. Saya, kalian semua pasti punya pengeluaran bulanan yang ternyata pengeluarannya itu bisa jadi pemasukan. Ini orang pinter banget. Coba cerita dong Tin tentang bisnis itu. Jadi sebelum kita dapat ide itu, awal mulanya setelah kita menikah ya. Sebelum kita merit nih. Jujur, aku brengsek banget dulu hidupku, parah deh pokoknya ya. Jadi nggak akan ada habisnya lah, parah pokoknya deh. Aku bilang ke dia, maksudnya aku cerita, aku brengsek dulu. Kamu terima aku apa adanya nggak gitu? Karena aku nggak mau ketika dia udah merit, terus dia tahu, kok lu brengsek ya gitu. Lah kan mending aku kasih tahu dulu. Jadi ketika nanti dia marah-marah, aku bilang, kan aku udah bilang aku brengsek dulu. Kok kamu merit sama aku? Ya udah, don't blame me gitu kan. Nah jadi I told her already gitu. Nah dan aku bilang gini sama dia, kita hidup bener yuk gitu. Kita hidup bener yuk. Coba kita belajar takut akan Tuhan. Aku mau kehidupan kita tuh diberkati dan dipakai sama Tuhan gitu. Amin. Nggak tahu, tiba-tiba ada kayak kerinduan. Mungkin aku berpikir waktu itu, maybe this is the time gitu. This is the time. Ini sebelum COVID ya, Jadi keadaan masih normal, kita udah memutuskan untuk mau hidup benar. Karena aku suka satu ayat, ini favorit nih. Aku tuh suka gini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Jadi selama ini yang aku cari dulu, aku tuh cari bonus-bonusnya dulu gitu loh. Aku tuh cari hal yang kecil-kecilnya dulu. Intinya tuh aku nggak cari gitu loh.
Karena mamaku tuh sering bilang gini, Tin, sayang ya, kamu tuh nggak hidup benar dalam Tuhan. Kalau kamu hidup benar dalam Tuhan, kamu tuh pasti udah jauh diberkati daripada yang sekarang ini. Itu kata-kata mama tuh dulu tuh. Dan aku tuh masih belum nangkep. Aku udah oke kok ma, aku ke gereja kok gini. Tapi masih mabok-mabokan, masih ya nyeleweng sana sini dan lain sebagainya ya kan, ngelakuin hal-hal yang gak berkenan lah di hadapan Tuhan. Nah abis itu aku bilang, yuk yang kita hidup bener yuk, coba yuk hidup bener yuk gitu. Kita coba. Memang nggak gampang ya, nggak gampang ya teman-teman ya. Ini di sini kita nggak ngomong agamawi di sini ya, nggak ngomong kita sok suci bukan. I'm telling you this is apa ya, the real story gitu, the real story of us gitu. Nah jadi kita ngomong, yuk kita coba hidup benar sebagainya sampai kita selesai menikah. Tahu nggak? Kita tuh belajar banyak hal begini. Ketika kita sudah memutuskan komit untuk hidup benar, aku nggak tahu, out of the blue, Tuhan itu kayak buka jalan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hal-hal yang aku tuh nggak pernah pikirkan, Tuhan itu buka, Tuhan itu kasih, sampai dapat ide perusahaanku ini. Jadi aku tuh dapat idenya begini. Ketika aku masih aktif di perusahaan yang sebelumnya, aku ketemu orang dan sebagainya, ada Roh Kudus mungkin ya, itu kayak ngomong keras banget, kenceng banget. Aku tuh inget ngomongnya tuh gini, kenapa lu nggak buka sendiri, tapi cari produk yang bisa dipakai oleh semua orang? Tuhan kasih hikmat gitu ya. Bingung kan? Apa yang dipakai semua orang ya? Yang dibutuhkan semua orang. Iya, yang dipakai dan dibutuhkan oleh semua orang. Itu yang pertama. Udah kan? Terus waktu itu, jadi aku waktu itu kan jadi pembicara sudah kan, udah bisa dibilang jadi motivator, dikirim ke beberapa kota untuk ngisi seminar dan lain sebagainya. Waktu itu setelah kita married, aku diundang ke Sorong ya, ke Papua ya. Diundang ke sana, ketemu orang-orang di sana, itu ada lagi kenceng banget. Kamu kenapa kok nggak buka sendiri, tapi cari produk yang bisa dipakai dan dibutuhkan semua orang? 2 kali. Nah, ketiga kalinya lagi di jalan nih, lagi di jalan, mikir begini. Ini udah balik ya dari Papua ya. Tuhan, sambil di jalan nyetir, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, apa ya? Aku kalau mau buka sendiri, aku tuh nggak mau jual sesuatu yang ada di luaran. Sekarang kan kalau kita ngomong perusahaan network marketing atau MLM, itu kan kebanyakan kan obat-obatan, kesehatan, ya kan? Banyak ke situ lah, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, aku tuh nggak mau jadi follower gitu loh. Aku tuh mau jadi pionirnya, trendsetter. But what? Apa? Nggak dapat idenya. Terus mikir kan, apa ya? Baju, pakaian, ya nggak semuanya. Aku udah punya kaos bagus, ya udah cukup lah, nggak bakal orang beli terus-terusan kan. Obat-obatan kesehatan nggak juga sih, karena aku nggak begitu suka minum vitamin gitu loh. Bukan suatu keharusan. Apa ya Tuhan, apa ya? Suddenly ini tiba-tiba muncul dari kepala tuh gede banget, internet. Asik. Wow. Jadi aku hebat nggak? Enggak. Kok kamu bisa sukses, punya perusahaan, omset puluhan miliar? I'm not the best, tapi my God is the best. Tuhan is the best. Karena apa yang kita putuskan di awal, itu yang kita mendapat hikmahnya, kita mendapat outputnya, kita mendapat hasilnya. Gara-gara keputusan kita di awal, kita mau hidup benar, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih ide. Jadi ini pun ceritanya panjang juga di awal. Ketika kita dapat ide, akhirnya sampai kita dapat munculin keluar modem tren ini. Di awal itu banyak loh yang doubt us gitu, yang meragukan kita tuh banyak. Termasuk beberapa anggota keluarga kita. Aku tuh di awal pertama kali tuh cari beberapa investor di awalnya, karena kebutuhan dana, kekurangan dana untuk memulai bisnis ini. Tapi anehnya kita tuh butuh dana gede ya di awal ya. This is just amazing. Maksudnya aku tuh kalau disuruh cerita tentang Tuhan itu luar biasa, itu nggak ada habisnya. Kebaikan Tuhan tuh sangat luar biasa ketika kita benar-benar hidup benar ya, tulus ya. Jadi kita tuh butuh modal tuh gede. Kurang bisa dibilang modal awal itu kayak $1 juta. Dapat dari mana coba? Oke.
Nah, jadi balik lagi ya, maksudnya Tuhan bilang, aku loh investormu gitu. Ngapain kamu cari-cari investor? Sampai singkat cerita, puji Tuhan, kita udah nggak membutuhkan investor, kita dana ada, dan amazingnya aku tuh percaya satu hal begini. Apa yang Tuhan kasih ke kita, apa yang Tuhan sudah memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Amen. Tuhan yang akan menyiapkan semuanya. Jadi Amen. walk by faith, right? Kita nggak perlu takut gitu. Iya. Ya. Jadi- Jadi Tuhan mencukupkan, benar-benar mencukupkan kita sih. Sampai saat ini. Ada, pas itu kita deg-degan banget itu, pokoknya setiap mau ada sesuatu kita udah deg-degan gimana kita gimana gitu kan. Terus kita pikir begini, mungkin gini kali ya, nanti dia diaturin begini kali ya. Kan kita ketemu tuh kan, setiap minggu kita pasti ketemu investor, dan kita bener-bener nggak ada yang namanya berhenti, nggak ada yang namanya istirahat. Tetap kita usaha, tetap kita berjuang, walaupun udah yang di sini ditolak, tetap kita kan mungkin dibilangnya ya intinya kita berdua tuh bersatu sih, kita bersatu saling menguatkan. Tiap hari kita bawa dalam doa, tapi bukan cuma doa aja, tapi kita usaha gitu loh. Yang kita lakukan adalah doa dan usaha gitu. Dan kita yakin sih intinya kita percaya ide ini bukan dari kita, tapi ide ini dari Tuhan. Kalau ide ini dari Tuhan, masa sih Tuhan itu nggak akan nggak nunjukin jalan. Jadi kita percaya deh itu, udahlah karena ini dari Tuhan, ya udah Tuhan mau ngajakin kayak gimana, hayu gitu, karena kita ikut aja. Makanya tiap hari kita usaha terus sampai akhirnya kok bisa gitu loh. Jadi itu sih menurut kita ya bener-bener, wah ini sih kuasa Tuhan deh, ini emang bener dahsyat sih. Tuhan tuh emang luar biasa, mukjizat banget semuanya gitu. Kalau dari Tuhan pasti ada penyediaan Tuhan, pasti dibukakan jalan. Yes. Itu udah pasti. Setuju. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara semua, bahwa bagaimana Tuhan bisa pulihkan Pak Martin dari nol sampai akhirnya jadi sekarang. Yang pertama, dia bertobat dari cara hidup yang lama. Tuhan menghargai itu. Dan yang kedua, dia selalu tanya Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, hikmat sama Tuhan. Dan betul, jelas Tuhan kasih, yaitu suaranya internet. Wah, ya kan? Iya, kita butuh. Ya kan, internetnya. Yang ketiga, dia mulai melakukan inovasi. Ya, artinya internet kan banyak, semua jaringan banyak nih, ya kan. Tapi apa yang sesuatu yang baru? Lakukan inovasi. Kenapa? Inovasi adalah alat untuk kita keluar sama krisis. Inovasi adalah alat di mana kita bisa bebas dari krisis. Ini hal yang luar biasa sekali. Dan yang keempat, dia mulai melangkah dengan iman. Nah, sekarang mungkin bisa Henny lanjutkan lagi. Jarang ya ada orang yang mulai usaha itu mikirnya kayak Martin gitu, nggak mau ngikutin yang udah ada. Ini pemikiran yang red ocean banget gitu, yang jarang dicari orang. Terus gimana Tin? Apakah terus usaha itu langsung gampang banget meskipun ini dari Tuhan, atau ada tantangannya juga? Coba share buat kita. Tantangannya sih banyak banget ya. Jadi kita tuh menyiapkan ini itu 1 tahun lebih. Preparation. Dari secara legalitas, izin, produk, terus pabrik, terus kerjasama dengan provider-provider. Banyak hal lah intinya lah. Membangun sistem jaringannya juga, sistem MLM-nya. Banyak hal lah intinya lah. Tapi satu hal yang kita suka ya, yang kita bersyukur apa? Meskipun mungkin banyak orang yang mengecam, nggak suka atau gimana ya, tapi visi misi kita adalah kita ada bukan cuma memberikan solusi untuk orang itu bisa berinternet tanpa batas, tanpa blank spot ya, tapi kita bisa memberikan solusi dalam finansial mereka. Karena begini, saya dulu orang yang nggak mampu nih, nggak punya apa-apa ya, terpuruk punya hutang ratusan juta, gara-gara saya join bisnis MLM loh. Yang tadinya saya tuh anti negatif. Tapi ketika ditanya, lu tahu nggak sih MLM itu apa? Enggak. Lalu nggak tahu ngapain lu anti? Iya juga sih ya. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Cari-cari orang kan. Guys, bisnis apa yang nggak cari orang? Ada bisnis nggak cari orang, cari setan? Nggak ada kan? Semua bisnis cari orang. Aku di entertainment cari siapa? Cari orang kan? Cari PH, production house, cari klien, cari talent untuk kita jual, tawarin dan sebagainya. Every business they looking for people, right? Bisnis apa yang nggak cari orang? TV cari penonton. Betul.
Iya, kita IG live butuh penonton. Orang kan? Apa hantu, tuyul? Itu. Nah, nah dari situlah saya belajar dan saya melihat pokoknya saya mau ini bisnis tren ini harus bisa benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya untuk negara kita ya, Indonesia. Dan lucunya begini, kan di masa pandemi ini kan banyak bisnis perusahaan yang gulung tikar nih. Banyak yang bangkrut ya kan. Pertanyaannya tuh banyak yang nanya gini ke saya, kok bisa ya di masa pandemi kamu buka usaha gitu loh. Bukan usaha kecil-kecilan, tapi perusahaanmu tuh gede loh. Gitu. Nilainya itu udah memiliki omset udah puluhan miliar, itu gede gitu. Kok bisa ya gitu loh. Nah, kenapa kok bisa? Karena ini bukan dari kita, teman-teman, tapi dari Tuhan. Apa yang buat manusia itu mungkin gak masuk di akal, tapi buat Tuhan semuanya masuk di akal. Oke, ini ada yang udah jawab ya. Bisnisnya apa, Pak Martin? MLM-nya apa? Tren, langsung banyak yang jawab nih. Bisnisnya tren, semua tren. Nah, oke guys, tren itu apa sih? Tren itu ini loh, saya juga pakai. Jadi tuh saya tuh kalau traveling kemana-mana ya, jaringan tuh suka jelek dan sangat berpengaruh ke pelayanan. Nah, ini harusnya tadi IG Live pakai tren, tapi baterai saya habis coy. Jadi pakai ini aja, tadi harusnya pakai tren ini biar nggak mati-mati. Nah, tadi listrik juga mati ya. Nah, di kantor tuh internet gak bagus, makanya saya pakai tren. Jadi kalau kemana-mana HP saya konekin ke tren. Nah, sejauh saya pakai ini keren banget sih. Signalnya bagus gitu. Dan bisa jadi power bank juga. Nah, Tin, ini sambil lalu aja nih karena banyak yang nanya bisnisnya apa. Coba Martin bisa cerita dikit tentang ini tren. Jadi tren ini adalah modem internet, modem multifungsi. Dia ini canggih teman-teman. Dia nggak pakai SIM card, tapi dia bisa mencari jaringan signal 4G terbaik dimanapun Anda berada. Jadi misalkan contoh nih, di Kelapa Gading saat ini paling bagus Telkomsel signalnya. Modem ini dia akan connect ke Telkomsel. Nah, ketika saya pulang ke Pejaten, itu XL yang bagus. Dia akan pindah ke XL. Seperti itu. Jadi selama ini kan kita memiliki HP itu kan single provider ya, cuma satu SIM card aja ya. Nah, tapi dengan adanya modem tren ini, kita nggak perlu pegang banyak HP, nggak perlu punya banyak SIM card, cukup satu HP aja kayak saya, tapi modemnya isinya itu multi operator. Nah, ini bukan cuma bisa dipakai di Indonesia saja, tapi bisa dipakai di luar negeri sampai ke 100 negara lebih. Ketika Anda mendarat sampai di luar negeri, nggak perlu beli SIM card, nggak perlu aktifkan roaming, tinggal nyalakan modem tren, dan langsung bisa connect ke internet yang terkuat di bandara, di tempat Anda mendarat. Langsung banyak yang nanya, belinya di mana? Nah, gini, dengan waktu yang terbatas, saya mau info, setelah IG Live ini selesai, saya akan pasang di IG story saya, tinggal di swipe up, itu ada form, ada link form bagi yang pengen join. Besok itu gantian, saya akan diundang oleh Pak Martin bicara di apa tuh, bro, bisa cerita sedikit? Jadi malam hari ini kita thank you sebelumnya nih guys, thank you ya. Thank you for coming. Kita diundang untuk bisa memberikan kesaksian lah ya, untuk bisa menguatkan teman-teman yang lagi menonton malam hari ini. Because we don't know, right? Siapa tahu ada teman-teman juga yang mengalami apa yang kami pernah alami dulu ya. Kami bisa bangkit dari keterpurukan. Kami berharap juga kalian juga pasti bisa ya. Kalau kita bisa, kalian pun juga pasti bisa. Jadi malam hari ini kita juga tidak mau membahas ini secara lengkap ya teman-teman ya. Nggak enak ya, karena ini bukan acaranya kita. Mohon maaf. Jadi nanti gantian nih ya, hari Senin tanggal 3 Mei kami mengadakan acara yang namanya Special TOP, yaitu Trend Opportunity Presentation. Dan kami akan mengundang guest speaker yang sangat luar biasa, Kak Henny. Oke? Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, kepingin tahu kok, karena tagline kita begini guys, ubah pengeluaran tetap Anda menjadi penghasilan. Nah, buat kalian yang di masa pandemi ini bingung, gimana sih dapetin penghasilan tambahan? Gimana sih bisa ngerubah pengeluaran tetap kita jadi penghasilan? Kalian harus datang. Nah, caranya gimana? Anda bisa swipe up setelah ini di IG-nya Kak Henny ya, untuk bisa mengisi form dan mendaftar.
dan nanti ada admin yang akan mengirimkan linknya untuk tanggal 3 hari Senin malam. Ya. Senin malam itu seminar itu acaranya free atau berbayar? Itu acaranya free. Wow. Special for you guys, ya. Nah, buat teman-teman yang diundang pada malam hari ini, ada pengundangnya ya sendiri ya. Mungkin dari Mitra Usaha Tren. Kalian bisa tanya ke pengundang Anda, ya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan linknya. Oke? Jadi sebenarnya sih kita kan juga waktu itu ngomongin tentang network marketing sama apa namanya, kenapa kita juga tertarik, kenapa sih kita bikin perusahaan ini juga di network marketing kan. Jadi jujur dari kita banyak belajar. Dulu saya orangnya tuh anti banget sama network marketing, sama dari Kak Henny, MLM itu saya anti banget. Tapi kenapa akhirnya sekarang saya malah jadi jatuh cinta sama namanya network marketing? Karena ternyata network marketing itu setelah kita dalamin itu tuh cara bisnis atau pekerjaan yang kita itu kerja pintar namanya di sana gitu loh. Work smart. Iya, kerja pintar. Dan yang kedua di situ tuh kita ini kalau mau filsafatnya ya, atau falsafahnya dalam bekerja ini bagus banget. Kalau kita mau sukses, kita harus mensukseskan orang lain dulu. Yeah. Itu Agar golden kita rule. bisa. Betul. Firman Tuhan berkata, apa saja yang orang ingin lakukan kepadamu, perlakukan terlebih dahulu kepada mereka. Yes. Betul. Nah, ini nih dilakukan, dan ini benar-benar dijalankan di network marketing itu sendiri. Tapi memang kalau yang network marketing yang benar ya, nah di luaran itu memang ada yang menggunakan sistem jaringan ini nih dengan bisnis yang salah. Seperti ada ya mungkin dengan bukan MLM tapi dia bentuknya kayak MLM, itu namanya kayak money game. Nah itu tuh memang bisnis yang nggak benar gitu loh. Dimana memang kalau ada bedanya dengan MLM dengan network marketing yang MLM yang benar dengan yang bukan ya, dengan yang sembarangan itu kalau bisa dibilang itu adalah dengan sistem yang money game itu apa bahasa namanya? Ponzi namanya. Nah, kalau Ponzi itu jadi mereka itu kalau orang yang masuk duluan itu diuntungkan lah, yang bawah-bawah tuh nggak akan bisa yang bawah-bawah tuh ya nggak akan bisa nyalip yang atas gitu loh. Itu yang Ponzi. Kalau di network marketing yang benar atau di bisnis jaringan yang benar, orang itu walaupun dia terlambat masuknya, tapi dia itu bisa lebih berhasil asalkan memang yang ini kerjanya tuh yang memang lebih ngotot daripada yang dulu-duluan atas gitu loh. Jadi ya seperti itulah network marketing. Jadi yang bawah pun yang baru masuk, kalau dia memang kerjanya dia lebih ngotot, dia pasti bisa lebih sukses daripada yang lama-lama. Itu satu kayak gitu. Yang kedua, bisnis network marketing yang benar itu harus ada produknya. Betul. Nah dari situ akhirnya pun saya juga ngelihat kan, kalau nih misalkan waktu saya di entertainment dulu, saya tuh sempet juga ditanya-tanya kan sama teman-teman di DM kan ya, kok Kak Ocha kapan nih syuting lagi, kapan nih gitu. Ya jujur saat ini karena kita lagi ngebangun bisnis ini, ngebangun perusahaan ini kan, kita punya tanggung jawab sendiri ya sama orang-orang di luar sana ya, sama member-member kita ya. Ya jadi saya mau fokus di sini dulu nih, bantuin suami saya dulu juga. Nah di situ juga saya tuh ngelihat, kalau dulu saya di entertainment, saya tuh fokusnya ke diri saya. Saya mau sukses, ya udah saya syuting sebagus-bagusnya, saya cari judul yang bagus, saya bener-bener yang ya semuanya saya sendiri bisa saya lakukan gitu loh. Tapi kalau orang lain ya saya nggak akan mungkin kan mau bantuin. Gini deh, waktu saya syuting nggak mungkin dong saya bantuin orang nih biar dia ini bisa terkenal. Nah, nanti saya bilangin, ayo sini, siapa yang mau saya bantu? Nanti saya akan bikin kamu terkenal. Kalau kamu udah terkenal, saya pasti ikutan terkenal. Kan nggak mungkin kayak gitu kan ya? Itu kan di syuting kan nggak mungkin kejadian hal seperti itu kan ya? Nah, sama kan kalau misalkan nih orang di bisnis yang lain kan juga kayak gitu kan ya? Ayo, kamu mesti beli mobilnya dia. Kalau dia kaya, nanti saya ikutan kaya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Padahal saya bisnisnya beda sama dia. Kalau ini jual mobil, yang ini beda-beda kan ya? Nah, tapi kalau di network marketing, ini nih bener-bener sangat bagus ya gitu loh. Karena gini, kalau kita punya tim ya, saya ini masuk duluan.
misalkan saya punya tim atau jaringan atau member-member di bawah saya. Nah, terus saya bantuin member saya, saya bantuin tim saya yang ada di bawah saya. Nah, saya bikin dia berhasil, udah pasti saya ikutan akan berhasil juga. Gitu loh. Nah, itu bagusnya di network marketing itu. Kita bikin sukses orang di bawah kita, secara tidak langsung dan secara langsung juga kita langsung ikutan naik juga, gitu loh. Betul. Jadi semakin banyak orang yang kita bantu, semakin juga kita berhasil, gitu loh. Wow, keren. Oke, thank you banget Martin sama Ocha buat malam ini. Thank you udah berbagi kisah inspiratif ya. Masa-masa pandemi ini banyak yang stres, mau kerja apa, mau bisnis apa. Makanya ini salah satu yang hal yang baik juga buat dibagiin. Nah, teman-teman yang tertarik buat tahu lebih banyak tentang bisnis Pak Martin dan Ibu Ocha, setelah ini saya akan masukin di swipe up di Instagram story saya. Teman-teman bisa swipe up dan isi formnya untuk bergabung di acara hari Senin. Akan jumpa saya juga di situ. Kalian semua stay safe ya, tetap bahagia bersama dengan keluarga. Jangan menyerah, Tuhan beserta. Bye. God bless you. God bless you. God bless.